Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Keperawatan Anak. Saya Meisa Febrina dengan NIM 006. Saya Nabila Himarika dengan NIM 010. Saya Rahel Monalisa dengan NIM 028. Saya Elda Monika dengan NIM 070. Saya Kayu Aswe Batunisa dengan NIM 036. Saya Dwi Amanda Rifani dengan NIM 050. Saya Tasya Rama Zahra dengan NIM 052. Saya Lutfia Jasman dengan NIM 058. Saya Dadi Selamat Riyadi dengan NIM 060. Saya Azal Murtanova dengan NIM 034. Saya Febrianisa dengan NIM 026. Halo Sobat Unja Sehat. Kadang anak yang kelihatan gampang capek atau sering sakit bukan lagi karena soal kurang makan. Ada kondisi di mana autoimun bisa muncul secara tiba-tiba, yaitu Systemic Lupus Erythematosus atau yang kita kenal dengan SLE. SLE itu di mana sistem imun anak salah target, tubuhnya menyerang dari dalam. Bukan menular, bukan kutukan, dan bukan karena pola asuh orang tuanya. SLE pada anak adalah penyakit autoimun kronis yang bisa menyerang banyak organ sekaligus seperti darah, ginjal, sendi, bahkan otak. Karena luas banget, jadi gejalanya banyak mirip penyakit lain. Makanya banyak tak nyadar. Kenapa bisa terkena? Jawabannya multifaktor. Ada genetik, ada hormonal, ada infeksi yang memicu gejala, ada paparan sinar UV yang berlebihan. Kita tidak bisa menunjuk satu penyebab pasti. Yang jelas ini bukan salah anaknya. Jadi untuk tanda dan gejala dari SLE ini halus banget, seperti anak yang gampang capek, demam berulang, persendian sakit dan bengkak, rambut rontok, dan ruam-ruam merah seperti kupu-kupu di wajah. Nah, selain dari tanda dan gejala yang tadi, juga ada nih tanda dan gejala berikutnya, yaitu seperti kaki yang bengkak karena kerusakan pada ginjal, sariawan yang tidak mudah sembuh, sensitif terhadap cahaya matahari, dan gampang sakit karena panas. Buat orang tua atau caregiver, perawatan di rumah itu sangat penting loh. Apa saja sih yang harus diperhatikan di rumah? Hal yang harus kita perhatikan untuk perawatan anak di rumah, yang pertama kita harus memastikan anak itu meminum obat secara teratur, dan juga kita harus menghindari anak dari paparan sinar matahari yang berlebihan, bisa dengan menggunakan sunscreen, topi, ataupun pakaian yang lengan panjang. Kemudian kita harus memberikan anak tidur yang cukup, dan juga kita harus memberikan nutrisi yang seimbang, seperti makanan seimbang, supaya kebutuhan nutrisi anak itu terpenuhi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu kita harus menghindari anak dari capek yang berlebihan dengan kita membatasi aktivitas anak supaya tidak terlalu capek. Kemudian itu ada satu hal yang paling sering dilupakan oleh orang tua, yaitu dukungan emosional. Karena anak yang berkebutuhan khusus itu akan sangat merasa berbeda, dan itu sangat berat bagi anak dan juga dapat mempengaruhi emosional dan juga psikososial anak. Jika tidak ditangani dengan segera, SLE bisa menyerang ginjal, bahkan menyebabkan gagal ginjal. SLE juga bisa dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah, jantung, dan paru-paru, dan juga SLE bisa menyerang sistem saraf. Jika tanda gejala tidak dikontrol dengan baik, dapat menyebabkan anak mudah drop dan rawat inap berulang. Karena SLE penyebabnya nggak tunggal, jadi nggak bisa dicegah secara sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan yaitu menghindari flare. Yang pertama, hindari paparan sinar UV secara berlebihan. Yang kedua, jangan stres berlebihan. Yang ketiga, minum obat secara teratur. Dan yang terakhir, kontrol rutin ke dokter. Ingat, deteksi dini adalah penyelamat. Awalnya, SLE memang terdengar menakutkan, tapi dengan perawatan yang tepat, kontrol rutin, dan pola hidup yang sehat, banyak kok anak yang bisa hidup normal, sekolah, main, dan tumbuh sehat dengan baik. Kuncinya bukan menyembuhkan, tapi mengelola. Jadi, kalau kamu lihat anak yang sering sakit, cepat lelah, atau punya ruam aneh di wajahnya, jangan anggap sepele. Awareness bisa jadi perbedaan antara tua tahu dan tepat waktu. SLE itu bukan akhir. Dengan penanganan yang tepat, anak bisa punya masa depan yang cerah.